Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Jamie Vardy adalah mimpi Arsenal yang tidak kesampaian. Tahukah kamu, Arsenal dari dulu begitu mendambakan Jamie Vardy? Tapi sampai kini, mimpi itu belum kesampaian. Dilansir dari Mirror, ex-manajer Arsenal Arsene Wenger pernah menyebut kalau The Gunners pernah mau memboyong Jamie Vardy. Sebab Wenger melihat potensi besar darinya. Arsene Wenger mengaku di tahun 2016 Arsenal serius untuk membeli Jamie Vardy. Uang sebesar 20 juta pound sterling atau setara 387 miliar rupiah disiapkan. Belum lagi iming-iming gaji besar, Wenger kesengsem kalau Leicester City mampu merebut titel Premier League. Maka Vardy menjadi prioritas utama Wenger. Guardiola, Phil Foden tidak dijual walau ditawar 8 triliun rupiah. Phil Foden adalah calon pemain bintang Manchester City. Manajer Pep Guardiola sampai bilang Foden tidak akan dijual walau ada yang menawarnya 8 triliun rupiah. Phil Foden memang sedang menjalani musim terbaiknya bersama Manchester City. Di balik badai cedera yang menghantam banyak pemain The Citizen, Foden mampu bersinar. Foden sejauh ini sudah mengemas 10 gol dan 6 assist dari 30 penampilan di seluruh kompetisi. Apalagi usianya masih muda, masih 20 tahun, maka masa depannya begitu cerah. Manajer Manchester City Pep Guardiola juga berkali-kali memuji Phil Foden. Baginya, Foden merupakan salah satu pemain muda terbaik saat ini. Southampton versus Wolves, desain kalah 1-2. Southampton versus Wolverhampton berlangsung di St. Mary Stadium. Southampton unggul terlebih dahulu lewat gol Danny Ings di menit ke-25. The left-footed cross arrives and it's smashed in by Danny Ings. Wolves panas di babak kedua. Tim tamu langsung bikin gol penyeimbang lewat penalti Ruben Neves di menit ke-53. Footed against McCarthy. It's Neves who sends the keeper the wrong way and Wolves balik unggul di menit ke-66. Kali ini Pedro Neto yang mencatatkan namanya di papan skor. His left foot now onto his right. Neto still dribbling. What a goal! Skor 1-2 untuk kemenangan Wolves menghiasi pertandingan. Hasil itu membuat Wolves menggeser Southampton di klasemen Liga Inggris. Wolves sementara berada di peringkat ke-12 dengan 30 poin dari 24 laga. Southampton di bawahnya dengan 29 poin dari 23 laga. West Brom versus MU berakhir imbang 1-1. Duel West Brom versus MU dalam lanjutan Premier League digelar di The Hawthorns. MU sempat dikejutkan oleh tuan rumah yang mencetak gol cepat di menit kedua lewat Baye Diagne. Gallagher, useful ball in and that's 1-0. MU yang dominan sempat kesulitan menciptakan peluang bersih tetapi akhirnya mampu mencetak gol balasan 1 menit jelang babak pertama usai lewat sepakan Bruno Fernandes. Flicks it in. Oh, what an effort. That is absolutely... Pada babak kedua, West Brom dan MU sama-sama tak bisa menambah gol. Dengan hasil imbang ini, Manchester United kembali ke peringkat kedua klasemen Liga Inggris dengan 46 poin dari 24 pertandingan. Sementara West Bromwich Albion belum beranjak dari peringkat ke-19 dengan 13 poin. Arsenal versus Leeds United, Aubameyang 3 gol, The Gunners menang 4-2. Arsenal mendominasi jalannya pertandingan melawan Leeds United di Emirates Stadium. 3 gol langsung dibuat tuan rumah di babak pertama. Masing-masing lewat 2 gol Aubameyang di menit ke-13 serta menit ke-41. The half time. 2 for Aubameyang, 2 for dan Hector Bellerin di menit ke-45. Into Bellerin, still Hector Bellerin, and he beats Miller. Di babak kedua, Arsenal bisa menambah 1 gol lagi lewat Aubameyang di menit ke-47 dengan mencetak hat-trick. All the way to the back post, and it's nodded in. Adapun 2 gol Leeds United dicetak Pascal Struijk di menit ke-58
Rafinha with the corner and a powerful header. Dan Helder Costa di menit ke-69. Roberts cuts it back, Costa's there, and Leeds do have a second. Skor 4-2 untuk kemenangan Arsenal atas Leeds, bertahan hingga laga bubar. Kemenangan membuat Arsenal masih tertahan di peringkat ke-10 klasemen Liga Inggris dengan 34 poin dari 24 laga, sementara Leeds di posisi ke-11 dengan raihan 32 poin. Everton dilibas Fulham 0-2 di Goodison Park. Kejutan terjadi di Stadion Goodison Park pada laga pekan ke-24. Sang empunya Stadion Everton tumbang dengan skor 0-2 dari tamunya Fulham berkat 2 gol yang diborong Josh Maja di menit ke-48. Lookman still going in. Can he play the ball across goal? He can. And there is the opening goal. Dan menit ke-65. Harrison Reed might shoot. Does shoot. He's hit the base of the post. There it is. The second goal has been put in. Hasil ini membuat Everton tertahan di peringkat ke-7 dengan raihan 37 poin, sedangkan Fulham masih berkutat di zona degradasi dengan raihan 18 poin dari 23 pertandingan. Aubameyang catatkan rekor usai hat-trick di laga Arsenal versus Leeds. Striker Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang tampil meyakinkan saat timnya menghadapi Leeds United. Ia berhasil mencatatkan hat-trick di pertandingan tersebut. Berkat 3 golnya, Aubameyang berhasil mencatatkan rekor pribadinya selama ia berkarir di kompetisi Liga Inggris. Sebab itu merupakan hat-trick pertama bagi Aubameyang di ajang Liga Inggris. Selain hat-trick pertama di ajang Liga Inggris, Aubameyang tampil menjadi pemain Arsenal pertama yang mampu mencetak 3 gol sejak Aaron Ramsey pada Februari 2018. Real Madrid versus Valencia, Benzema dan Kroos menangkan Los Blancos. Real Madrid menjamu Valencia di Estadio Alfredo Di Stefano. Los Blancos sudah memimpin di menit ke-12 melalui Karim Benzema. Kroos quick to find Benzema. He tries to shot. 1-0 Karim Benzema. Toni Kroos menggandakan keunggulan di menit ke-42 dan Madrid dengan nyaman mengendalikan pertandingan. Lucas Kroos. Oh, that is beautiful. Valencia tak bisa mengembangkan permainan selama 90 menit. Dengan hasil ini, Madrid naik ke posisi kedua dengan 49 poin dari 23 laga, sementara Valencia tertahan di urutan ke-13 dengan 24 poin. Hasil La Liga Hornada ke-23 hari ini. Levante kalah 0-1 dari Osasuna, Villarreal kalah 1-2 dari Real Betis. Memasuki Hornada ke-23, Luis Suarez memimpin daftar top scorer sementara dengan raihan 16 gol, disusul Messi dengan 15 gol dan Youssef En-Nesyri dengan 13 gol. AS Roma versus Udinese, Serigala Ibu Kota menang 3-0. AS Roma menjamu Udinese dalam lanjutan Liga Italia di Stadio Olimpico Minggu 14 Februari. Serigala Ibu Kota menang dengan skor 3-0. 3 gol Roma dalam pertandingan ini dicetak melalui brace Jordan Verretout di menit ke-5. Mancini, nice shape on the cross, and there's the opening goal. Dan menit ke-25. Jordan Verretout does indeed convert. Serta Pedro di menit injury time babak kedua. Larson has stayed down Villar. Jordan Verretout now, lovely cutback. Dengan tambahan 3 angka ini, AS Roma menempati posisi ketiga dengan 43 poin, sedangkan Udinese di peringkat ke-14 dengan 24 poin. Gol tunggal Muriel bawa Atalanta kalahkan Cagliari. Atalanta menang tipis atas tuan rumah Cagliari pada pertandingan Liga Italia yang dimainkan di Sardegna Arena Minggu 14 Februari. Gol sematawayang dalam pertandingan ini dicetak oleh Luis Muriel pada menit ke-90. Kemenangan ini membuat Atalanta berada di posisi ke-6 dengan 40 poin, sementara Cagliari berada di peringkat ke-18 dengan 15 poin. Pecundangi Lazio, Inter Milan gusur AC Milan di puncak.
Inter Milan menjamu Lazio dalam laga lanjutan Serie A di Giuseppe Meazza, Senin 15 Februari. Nerazzurri menang telak dengan skor 3-1. Inter mencetak 2 gol terlebih dahulu melalui brace Romelu Lukaku di menit ke-22. Out of 12 for a lucky 13. Dan menit ke-45. Ricochets through for Romelu Lukaku. Lazio memperkecil ketertinggalan di menit ke-61 lewat gol Gonzalo Escalante. Lies down behind the wall, Milinkovic-Savic. Namun Inter kembali memperlebar kemenangan melalui Lautaro Martinez di menit ke-64. And Parolo trying to deal with him and he can't, and he rolls it for Lautaro Martinez. Hasil ini membuat Inter menggusur AC Milan di posisi puncak dengan torehan 50 poin. Sedangkan Lazio berada di posisi ke-7 dengan 40 poin. Hasil Serie A hari ini. Sampdoria menang 2-1 atas Fiorentina, Crotone kalah 1-2 atas Sassuolo. Sampai pekan ini, Romelu Lukaku berhasil menyamai gol Cristiano Ronaldo yakni 16 angka, diikuti oleh Ciro Immobile dan Ibrahimovic dengan 14 gol. Eintracht Frankfurt hajar FC Köln 2-0. Eintracht Frankfurt menang 2-0 lawan FC Köln pada lanjutan Bundesliga di Commerzbank Arena Minggu 14 Februari. 2 gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Andre Silva di menit ke-57 dan Evan Endika di menit ke-79. Dengan tambahan 3 angka ini, Frankfurt berada di posisi ketiga dengan 39 poin. Sementara FC Köln berada di posisi ke-14 dengan 21 poin. Di pertandingan lain, Wolfsburg imbang melawan Mönchengladbach dengan skor kacamata. Tambahan 1 gol Andre Silva dalam pertandingan ini membuatnya menempati posisi kedua daftar top skor sementara dengan 18 gol, masih di bawah Lewandowski dengan 24 gol. Sunning Group sepakat jual Inter Milan dengan nilai 850 juta euro ke raksasa Inggris. Kesepakatan jual beli antara Sunning Group sebagai pihak pengakuisisi Inter Milan dengan perusahaan investasi internasional Inggris BC Partner telah menemui titik terang. Sebelumnya pihak Sunning Group memang sempat menolak tawaran dari BC Partner lantaran nilai yang diberikan BC Partner masih kurang tinggi. Permintaan awal Sunning untuk melepas saham Inter Milan adalah 1 miliar euro, sementara tawaran BC Partner cuma sebesar 750 juta euro. Namun dalam penawaran lebih lanjut, kedua pihak dikabarkan sepakat dengan nilai 850 juta euro yang diajukan BC Partner untuk pengakuisisian Inter Milan dari Sunning Group. Meski disebut telah mencapai kesepakatan, namun laman Corriere della Sera belum jelaskan kapan proses penjualan saham Inter Milan akan terjadi. Baru comeback bareng Madrid, Carvajal cedera lagi. Badai cedera di Real Madrid belum reda. Baru comeback setelah sempat dibekap cedera, Dani Carvajal kembali harus menepi. Cedera tersebut didapat saat Madrid menjamu Valencia Minggu 14 Februari. Bek berusia 29 tahun itu sudah ditarik keluar saat laga baru berjalan 28 menit dan digantikan oleh Lucas Vazquez. Carvajal diduga mengalami masalah pada hamstringnya. Padahal laga melawan Valencia merupakan comeback Carvajal. Dia sempat absen sejak awal Januari karena serangkaian cedera otot. Cederanya Dani Carvajal membuat Zinedine Zidane kesal. Pelatih Madrid itu pun khawatir dengan banyaknya pemainnya yang cedera. Harry Maguire ngambek karena Manchester United tidak diberi penalti. Kapten Manchester United Harry Maguire tidak puas dengan wasit yang mengubah keputusan soal pelanggaran di kotak terlarang West Brom pada menit ke-64. Menurutnya, Manchester United berhak diberi hadiah penalti. Maguire masih tetap yakin kalau dirinya benar-benar dilanggar Ajayi ketika bertemu awak media usai pertandingan berakhir. Saya merasakan sentuhan di bahu saya. Dia menarik saya dan kemudian saya juga merasakan jegalan di tumit saya. Minimal memang, tapi itu adalah penalti, terutama setelah wasit menunjuk titik putih yang menurut Anda tak mungkin dibatalkan, ungkap Maguire kepada Sky Sport.
Resmi, Bayern Munich amankan Dayot Upamecano. Bayern Munich mengumumkan perekrutan Dayot Upamecano dari RB Leipzig dengan mahar 42,5 juta euro. The Bavarian memenangkan perburuan sang bek dari deretan klub top Eropa dengan yang bersangkutan telah menekan prakontrak untuk jawara Jerman ini dan akan membuat dirinya pindah ke Allianz Arena pada musim panas mendatang. Bayern mengkonfirmasi transfer Upamecano di laman resmi mereka. Dayot Upamecano akan bermain bagi Bayern Munich mulai 1 Juli 2021. Sang pemain bertahan dan raksasa Jerman pemegang rekor telah menyepakati kerja sama 5 tahun sampai 30 Juni 2026. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!